Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kalian selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Kita bertemu lagi di kelas virtual. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi Oke, hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 2, part 2, bagian 2. Hari ini kita akan mempelajari 4 materi pokok, 4 materi inti. Yang pertama yaitu pentingnya sarapan, yang kedua adalah saling menghargai, yang ketiga rekreasi penyegaran, dan yang keempat pertumbuhan itu terjadi saat tidur. Pertumbuhan terjadi saat tidur. Mungkin gak sih? Oke, coba kita belajar ya. Yang pertama yaitu pentingnya sarapan. Sudahkah kalian sarapan hari ini? Sudah sarapan belum? Kalau sudah, sarapan apa? Oke. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Jadi pagi ini SD Nusantara itu mengadakan permainan yang namanya tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Leni, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali melakukan kegiatan permainan tarik tambang. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Kalian lihat di gambar di atas. Edo terjatuh. Kira-kira kenapa? Ya, karena kelompok Udin itu memiliki tenaga yang lebih besar daripada kelompok Edo. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Jadi itu penyebabnya, padahal Edo kan anaknya yang kuat. Ternyata Edo hari itu tidak atau lupa sarapan pagi sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan yang cukup. Jadi untuk anak-anak, usahakan setiap pagi itu sarapan pagi agar badan kita tidak lemas. Ayo, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Tuh kalian lihat, adiknya aja makan. Jangan lupa sarapan ya. Sarapan dapat memberikan kita banyak sekali manfaat. Mau tahu manfaat sarapan itu apa aja? Oke, kita belajar manfaat sarapan itu apa aja. Yang pertama, manfaat sarapan antara lain memberikan energi lebih. Jadi sarapan itu memberikan energi lebih bagi kita. Kalau kita sekolah, masuk ke kelas itu, ketika kita sarapan, tubuh kita akan siap menerima pelajaran. Otak kita akan fokus dan siap untuk mendengarkan, menerima, dan memahami semua materi yang diajarkan oleh bapak atau ibu guru. Menyegarkan otak. Iya, sarapan itu menyegarkan otak. Jadi otak kita tuh tidak, tidak lemot, tidak lelet, semangat gitu ya. Menjaga konsentrasi. Nah, apabila kita lupa sarapan, itu nanti akan berdampak kita terlihat sering ngelamun, sering tidak fokus. Nah, seperti itu. Jadi sarapan itu menjaga konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu sarapan itu menyehatkan tubuh. Jelas, sarapan itu menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh agar tubuh kita tidak lemah. Kayak tadi Edo lupa sarapan kan, awalnya kuat, akhirnya dia jadi lemas. Oke, yang kedua, saling menghargai. Pernahkah kalian saling menghargai di sekolahan atau di rumah? Pernah? Kira-kira di manakah kalian biasanya saling menghargai? Oke, kita lanjutkan. Kalian lihat gambar di atas tuh. Siti suka sayur bayam. Dayu suka wortel. Kedua sayuran itu adalah makanan sehat.
Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi Siti suka bayam, Dayu suka wortel. Dia saling menghargai antara perbedaan, yang satu suka bayam, yang satu suka wortel. Mereka saling menghargai di situ. Kemudian di gambar selanjutnya, Lani suka makan ikan, Udin suka makan daging. Kedua lauk itu memiliki khasiat atau makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kira-kira kesukaan makanan kalian apa? Oh, bagus-bagus. Kesukaan makanan kalian antara teman yang satu dan teman yang lain itu berbeda-beda. Jadi kalian harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan kesukaan antara yang satu dan yang lain. Semua makan itu sehat, asalkan bersih. Oke, yang ketiga, rekreasi. Rekreasi. Pernahkah kalian rekreasi? Pernah nggak? Ayo. Kemana biasanya kalian berkunjung? Ke rumah nenek biasanya waktu liburan, atau sekedar ketika sore-sore gitu. Oke. Biasanya bersama siapa kalian rekreasi? Sama orang tua, teman, atau keluarga. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Olahraga itu dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat itu tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Oke, jadi kita tahu olahraga itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Rekreasi juga seperti itu, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap sehat. Biasanya rekreasi itu dilaksanakan saat setelah ujian, seperti itu ya. Nah, pernahkah kalian pergi rekreasi? Kira-kira pernah kemana? Yuk. Rekreasi itu bisa membuat pikiran segar kembali. Rekreasi mempunyai banyak manfaat lain. Contohnya pernah rekreasi ke pantai mungkin, atau ke pegunungan, atau sekedar jalan-jalan, itu mampu membuat pikiran segar kembali. Mau tahu apa aja manfaat rekreasi? Oke, kita belajar manfaat rekreasi. Yang pertama adalah sarana sosialisasi. Tentu saat kita rekreasi, kita akan berjumpa atau bertemu dengan banyak orang baru. Kemudian kita di sana mungkin saling sapa, bahkan kenalan gitu, mendapat teman baru. Nah, manfaat rekreasi yang kedua yaitu melatih mandiri. Oke, kenapa bisa melatih mandiri? Saat rekreasi, mungkin orang tua kita sedang menyiapkan beberapa tempat agar kita duduk atau bersantai, sedangkan kita mungkin asik sendiri bermain seperti itu. Jadi itu adalah melatih mandiri, bagaimana kita harus mampu melakukan apapun kegiatan saat rekreasi itu sendiri, mampu melatih mandiri. Kemudian yang berikutnya yaitu menambah pengalaman baru. Menambah pengalaman baru, kok bisa? Rekreasi itu adalah kita berkunjung ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Jadi di tempat yang baru itu kita mempunyai pengalaman baru. Oh, ternyata di pantai itu seperti ini. Oh, ternyata di pantai itu sama dengan apa yang pernah diceritakan oleh bapak atau ibu guru. Bahkan saat kalian membaca buku, ada sekilas informasi mengenai pantai. Begitu juga dengan di pegunungan dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Rekreasi itu mampu meningkatkan rasa percaya diri. Gimana? Bagaimana bisa? Contoh, ketika hari Minggu kalian pergi berkunjung ke rumah nenek misalnya di suatu desa. Nah, saat hari Senin itu kalian kembali ke sekolahan dan kalian mampu bercerita pengalamanmu berlibur ke rumah nenek. Jadi itu mampu meningkatkan rasa percaya diri. Kalian percaya diri untuk menceritakan, itu adalah hebat. Oke. Yang keempat yaitu pertumbuhan manusia. Pada jam berapa kalian biasanya tidur?
Kalau kalian tidur malam jam berapa kira-kira? Jangan malam-malam ya, maksimal jam 9. Percayakah kalian jika pertumbuhan manusia itu terjadi pada saat tidur? Percaya nggak? Oke, kita belajar. Setiap hari kita melakukan banyak sekali kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan kita menjadi lemas dan itu tidak sehat. Jadi tidur itu yang cukup, jamnya yang cukup, jangan berlebihan. Kemudian kalau tidur itu sebaiknya jangan terlalu larut malam. Karena apa? Agar besok paginya tubuh kita bisa kembali fresh. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kalian ngapain? Cuci kaki, gosok gigi, bagus. Jika kebiasaan itu kalian sudah terapkan, kalian luar biasa. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur. Yang pertama, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa antara yang satu dan yang lain itu berbeda karena kita hidup berdampingan. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Pernahkah kalian berdoa sebelum tidur? Pernah tidak? Oke. Berdoa adalah wujud kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur, hari ini kita melakukan banyak sekali kegiatan, hari ini kita menerima sekali banyak pengetahuan, dan hari ini kita mendapatkan pengalaman baru. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan wujudnya berdoa. Nah, kalian lihat gambar di atas. Berdoa cara Islam itu seperti itu. Kemudian berdoa dengan berdoa agama Kristen seperti itu. Kemudian berdoa agama Katolik seperti itu. Kalian lihat, ini adalah berdoa berdoa dengan cara Hindu, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Konghucu. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Oke, kita telah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan atau masih kurang memahami, kalian bisa menghubungi Pak Asa melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.